Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan yang saya hormati, insya Allah pada saat ini saya akan mengupas tentang filosofi makna tauhid yang terkandung dalam lambang Dasadaya ya, yang kita pakai ini. Intinya Dasadaya ini punya misi dan visi, yaitu tadi dakwah. Misinya adalah dakwah, sholat, silaturahmi. Sholat untuk diri kita, keselamatan kita nanti di akhirat, ya silat, ya kita gerak dan zikir, ya. Terus silaturahmi kita mudah-mudahan membawa keberkahan, kemanfaatan, amin Allahumma amin. Yang pertama saya akan menjelaskan dari nama, ya, nama Dasadaya, ya. Secara harfiah mungkin banyak yang menafsirkan ini adalah bahasa Jawa, ya. Dasa artinya 10, daya artinya kekuatan, ya. Jadi kalau kita kaji artinya apa? Itu sanebo. Dasa daya itu adalah dada saya, dada kita semua, ya. Semua manusia itu artinya punya dada, dan di dalam dada itu ada perenungan jiwa, ya. Di dalam hati kita, ya, itu ada yang namanya guru sejati. Guru sejati itu adalah guru yang selalu mengatakan tentang kebenaran dan tidak pernah salah. Itu adanya di dada saya, dada Anda, dada kita semua, ya. Artinya apa? Guru sejati itu ada dalam diri kita, ya. Nur ilahiyah yang ada dalam kalbu kita, ya. Karena itu tadi tidak pernah bohong dan selalu mengatakan tentang kebenaran, ya. Contohnya seperti apa? Umpamanya kita hati kita tetap bilang A, tapi mulut kita bisa bilang B. Contoh kita menipu orang, umpamanya, ya. Mulut kita bisa menipu orang, tapi hati kita tidak mungkin bisa menipu diri kita, ya. Artinya apa? Kita bisa berbicara B, sedangkan hati kita tetap berbicara A, ya. Dan pada kenyataannya memang itu A, ya. Artinya nur ilahiyah dalam diri kita itu tadi selalu mengatakan tentang kebenaran dan tidak pernah salah. Barang siapa yang mengikuti kejujuran di dalam hatinya, jujur ucapannya, jujur perbuatannya, ya, perilakunya, insya Allah dia itu akan selamat dunia akhirat, ya. Artinya apa? Ketika kita berbohong, ya, kita itu sesungguhnya tidak membohongi orang lain, kita membohongi diri kita sendiri. Umpamanya, ya, kita ditanya sama teman kita, bagaimana pekerjaan kita, atau sudah makan atau belum, umpamanya, ya. Kita belum makan, tapi mengatakan kepada teman kita sudah makan, umpamanya, ya. Padahal dalam hati kita benar kita belum makan, tapi karena malu mungkin kita mengatakan kepada teman kita bahwa kita sudah makan. Pada hakikatnya bukan teman kita itulah yang kita bohongi, sesungguhnya diri kita sendiri yang kita bohongi. Artinya apa? Karena kita sudah berbohong dengan guru kita, yaitu hati kita, ya. Kebenaran dalam hati kita itu tadi yang kita bohongi. Jadi bukan orang lain yang kita bohongi, adalah diri kita yang kita bohongi. Guru itu digugu dan ditiru, ya, diikuti, ya. Jadi kejujuran dalam hati kita ikutilah dengan ucapan kita, ikutilah dengan perbuatan kita. Insya Allah mudah-mudahan perilaku kita jadi jujur. Kalau A bilang A, kalau B bilang B. Jangan pernah kita bersulaya atau berselisih dengan ucapan kita dan hati kita. Hati kita mengatakan A, tapi mulut kita mengatakan B, ya. Itu tentunya bukan orang lain yang kita bohongi, sesungguhnya diri kita sendiri yang kita bohongi. Makanya itulah dada saya, dada kita semua, ya. Ternyata dalam dada kita ada satu guru sejati, ya, hakikat ilahiyah yang selalu mengatakan tentang kebenaran dan tidak pernah salah, ya. Kita kaji Dasadaya ini 10 menurut
aksara Jawa, daya kekuatan. Pada dasarnya angka, ya, bilangan itu ada bilangan 10, tapi angka 10 itu tidak ada. Ya. Kalau kita melihat barometer dari ukuran penggarisan ataupun timbangan, itu selalu angka itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ketika sudah 9 akan kembali kepada 1 dan 0 lagi. Jadi bilangan 10 itu ada, angka 10 itu tidak ada. Ya, bilangan 10 itu ada, angkanya 10 itu tidak ada. Nyatanya kembali kepada 1 dan 0. Dalam kajian tauhidnya adalah semua itu tadi asal muasalnya adalah 0. Ya, tidak ada. Semesta ini awalnya itu tidak ada, kosong. Ya, semesta ini kosong. Lalu diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Tunggal. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta. Diciptakanlah semesta ini 2, 3, 4, 5 sampai 9, dan suatu saat akan kembali lagi kepada Yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat itu nanti akan dienolkan lagi semesta ini, termasuk diri kita, ya, akan dienolkan lagi, artinya kiamat, ya, nanti akan dienolkan lagi oleh Sang Maha Pencipta, di mana di situ kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan rusak binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi angka 10 itu tidak ada, bilangan 10 itu ada, ya. Awalnya 0, ya. Bilangan angka itu semua awalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, lalu 10-nya itu kembali kepada 1 dan 0. Ya, artinya apa? Semua itu tadi asal muasal semesta ini termasuk diri kita itu awalnya tidak ada, ya. Lalu diadakan oleh Sang Maha Tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu nanti akan dienolkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tadi akan dikembalikan kepada satu lagi, ya. Artinya apa? Di hari kemudian nanti, di hari kiamat, kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan dibinasakan, binasa, rusak, ya, fana, kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dari makna ketauhidan nama dasa daya, ya, dasa. Jadi 10 itu adalah kekuatan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di tingkat 10 itu mutlak hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketauhidan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan semakin kuat dan semakin kuat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.